Tuan Muda Ye. Tuan Besar tidak akan menyetujui pernikahan ini. Tidak masalah, dia baru saja menceraikanku. Dia picik, tidak bisa mengenali orang hebat. Saya akan langsung membuatnya diboikot oleh industri. Tidak perlu sekarang. Umumkan, Tuan Muda keluarga Ye yang terbuang akan menikah secara resmi. Baik. Tahun ini, nilai pasar grup Tianyu diharapkan melampaui 10 miliar. Dan dalam ajang Golden Bull Awards yang akan segera dimulai, kita juga berpeluang memenangkan beberapa penghargaan penting. Presdirsion, kontrak Xiaxishi akan segera berakhir. Bagaimana perusahaan Anda akan memperpanjang kontraknya? Apa? Dia sudah kembali. Loh, hilang. Hilang. Dulu kamu pensiun di puncak kariermu, hanya untuk menjadi kepala pelayan di keluarga ini. Cukup basa-basinya. Aku diutus untuk memberitahumu. Pemenang aktris terbaik Golden Bull Awards tahun ini sudah diatur. Biarkan para juri mengikuti kata hati mereka. Xiaxishi. Soal Xiaxishi bisa menang penghargaan atau tidak, itu tergantung pada kemampuannya sendiri. Selain itu, tunda dulu kontrak perpanjangan senilai 200 juta itu. Golden Bull Awards kali ini benar-benar megah. Diadakan di Hotel Emas. Lihat para wartawan yang datang ini. Jauh lebih banyak dari biasanya. Bahkan ada media asing. Tentu saja. Itu sudah pasti. Semua ini, karena aku sudah bicara dengan petinggi grup Tianyi. Jadi, mereka menaikkan biaya perencanaan untuk Shishi sebesar 10 juta. Tuan Muda Kun memang hebat. Terima kasih, Kak Kun. HMPH, bodoh. Aku melakukan ini untuk diriku sendiri. Bisa membuat skandal dengan aktris terbaik. Bayaranku akan ikut meroket. Ada saja orang yang suka membual, bahkan tidak berpikir dulu sebelum bicara. Semua wartawan ini aku yang panggil. Ye Wenjie. Bagaimana kamu bisa menyusup ke sini? Kamu pikir karpet merah ini bisa diinjak sembarang orang? Cepat pergi dari sini. Untuk apa kamu ke sini? Kalau aku tidak datang, Golden Bull Awards ini tidak akan terselenggara. Benar-benar konyol. Oh, aku tahu. Kamu pasti masih dendam. Mau merusak reputasi Shishi. Iya, kan? Benar. Ada yang membuat onar di sini. Usir dia. Aku mau lihat siapa yang berani. Wow, itu Huang Feier yang sudah pensiun 3 tahun. Dia itu ratunya industri hiburan. Tuan Ye datang atas undangan saya. Tuan Ye datang atas undangan saya. Berita besar, berita besar. Huang Feier. Permisi, apakah Anda kembali demi berondong ini? Ini pasti akan jadi trending topik di sini. Bagaimana orang ini bisa kenal Huang Feier ya? Kak Feier, saya pendatang baru, Cai Kun. Senang bertemu denganmu. Cai Kun. Aku tahu. Ternyata Kak Feier kenal saya. Saya merasa sangat terhormat. Kamu debut 2,5 tahun. Menyanyi, menari, rap, tidak ada yang mahir. Tidak ada satupun pencapaian. Sekarang hanya mengandalkan skandal dengan artis wanita untuk menaikkan nama. Hal seperti itu aku masih tahu. Nasihat senior memang benar. Tapi, Anda harus hati-hati dengan Ye Wenjie ini. Dia sebelumnya adalah seorang kurir makanan. Hati-hati dia menipu harta dan kehormatan Anda. Ditipu harta dan kehormatan, aku malah sangat menginginkannya. Aku hanya takut Tuan Ye tidak bersedia. Kak Feier, aku selalu menjadi penggemarmu. Xiaxishi, penampilanmu lumayan juga. Sayang sekali, meninggalkan naga sejati demi seekor tikus. Seleramu buruk. Apa yang Kak Feier katakan? Shishi tidak mengerti. Dia tahu segalanya. Kamu. Ye Wenjie, tidak kusangka kamu secepat ini mendapatkan wanita kaya baru. Shishi, ayo kita pergi. Jangan biarkan pecundang itu merusak suasana hatimu. Entah apa yang membuatnya begitu hebat. Baru saja bercerai darimu. Setelah itu, dia langsung bisa jadi selir kaisar. Meskipun tidak tahu Ye Wenjie ini,
Pakai cara apa untuk merayu Huang Feier? Tapi status mereka sangat jauh berbeda. Huang Feier itu hanya sedang sesaat dibutakan oleh cinta. Pasti akan menendangnya. Kak Kun. Menurutmu, orang penting itu sudah datang juga. Pasti sudah. Menurut informasi orang dalam yang kudapat, dia akan menjadi tamu pembaca nominasi malam ini. Bisa jadi, dialah yang akan memberikan penghargaan untukmu. Belum tentu aku yang menang. Kamu tidak tahu saja. Yang namanya penghargaan itu pada dasarnya sudah diatur. Temanku yang merupakan petinggi di grup itu memberitahuku. Kalau aktris terbaik malam ini sudah pasti kamu pemenangnya. Benarkah, Shishi? Kalau begitu, setelah ini kamu akan masuk jajaran aktris papan atas. Selamat datang semuanya di acara Golden Bull Awards malam ini. Saya pembawa acara malam ini, Huang Feier. Aktris papan atas Huang Feier yang sudah pensiun 3 tahun, ternyata datang untuk menjadi pembawa acara. Siapa yang punya pengaruh sebesar itu? Kudengar, ini demi pacar berondongnya. Bisa mengundang Huang Feier menjadi pembawa acara. Orang penting ini benar-benar bukan orang sembarangan, ya. Nanti saat naik ke panggung menerima penghargaan, kamu harus tampil dengan baik. Aku tidak tahu untuk apa pecundang itu datang. Jangan asal bicara. Malam ini aku datang hanya untuk menonton pertunjukan. Malam ini, penghargaan pertama yang akan kita umumkan adalah aktris terbaik. Nominasi aktris terbaik Golden Bull Awards ke-38 adalah Shen Jiai. Wah, Shen Jiai itu aktris berbakat alami. Begitu debut, dia langsung membintangi mengguncang dunia. Box office-nya sukses besar. Di ajang kali ini, dia adalah pesaing kuat untuk aktris terbaik. Kamu terlalu naif. Kalau bicara soal status dan kedudukan, dia tidak sebanding dengan Xia Shishi. Tidak ada yang meliriknya. Shen Jiai memang terkenal pekerja keras di industri ini. Tapi, arah usahanya salah. Di dunia hiburan sekarang, kalau tidak pandai membangun koneksi, akting sebagus apapun tidak ada gunanya. Tuan Muda Kun memang paling mengerti. Bagus. Selanjutnya, mari kita sambut tamu pembaca nominasi untuk mengumumkan pemenangnya. Tokoh terhormatnya telah tiba. Ye Wenjie, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Ye Wenjie, ini acara penghargaan Golden Bull Awards, bukan tempatmu untuk berulah. Kenapa aku harus turun? Feier, beritahu. Siapa aku? Hadirin sekalian, sekarang saya akan perkenalkan, beliau adalah Putra pemimpin geng Naga Emas. Kesanjin. Kenapa dia datang? Banyak sekali wanita cantik. Aktris-aktris ini memang mantap. Kalau kalian melayani tuan muda ini dengan baik hari ini, Kalian semua akan kuberi hadiah. Hahaha. Orang gila yang kurang ajar. Berani-beraninya berbuat seenaknya di acara penghargaan Golden Bull Awards. Petugas, usir dia. masih mau mengusirku. Hahaha, coba saja. Jauh lebih cantik daripada di TV. Aku suka. Sini, minum bersamaku. Lepaskan aku. Kamu, lepaskan aku. Apa yang mau kamu lakukan?
Shishi, dengarkan aku. Aku tidak bisa cari masalah dengan geng naga emas. Dulu ada seorang aktor yang ditodong pistol olehnya. Dan setelah selesai syuting satu film, tidak dibayar sepeser pun. Bisa selamat saja sudah bagus. Mana mungkin minta uang. Hei, Shenjiai, yang ini aku juga suka. Petugas, seret dia turun untukku. Apa yang kalian lakukan? Jangan mendekat, dokter. Kamu tidak akan bisa membantu. Sejak kecil aku dipaksa kakek berlatih bela diri. Menghadapi beberapa preman kecil lebih dari cukup. Tenang saja. Cari mati. Jangan pedulikan aku, hajar dia. Pria ini keren dan jantan sekali. Kamu tahu siapa ayahku? Pemimpin geng naga hijau, ke Zenhu. Oh, tidak. Akan kuhancurkan kalian semua. Hentikan, Ye Wenjie. Jangan cari masalah lagi. Kalau begini terus, kamu akan mencelakakan kita semua. Aku ini sedang menolongmu. Dia hanya terlalu banyak minum. Kamu tidak perlu sekeras itu padanya. Baik, aku tidak akan ikut campur lagi. Apa? Kamu tidak mau ikut campur? Tuan muda ke, setiap masalah ada penyebabnya. Kalau ada apa-apa, cari saja dia. Ini tidak ada hubungannya dengan kami, Tuan muda ke. Saya panggilkan ambulans untuk Anda. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Ye Wenjie, lain kali bisakah kamu tidak bertindak gegabah seperti ini, menciptakan masalah sebesar ini. Bahkan aku pun tidak bisa melindungimu. Kamu melindungiku. Nona Xia, terima kasih. Shishi, jangan berurusan lagi dengan pecundang ini. Nanti orang lain bisa salah paham kalau kalian masih ada hubungan. Itu tidak akan baik. Tuan muda Ye, apakah masih mau dilanjutkan? Lanjutkan. Tapi aku hanya penonton. Hadirin sekalian, tadi ada sedikit insiden. Sekarang, acara penghargaan akan kita lanjutkan. Tamu pembaca nominasi karena beberapa alasan. Penghargaan akan saya wakilkan untuk diumumkan. Hei, pecundang. Bukannya kamu bilang mau berpura-pura jadi orang penting dan naik ke panggung. Dia itu hanya seorang pecundang. Hanya tahu cara-cara kotor. Sudah, jangan ribut. Pengumumannya akan segera dimulai. Pemenang aktris terbaik Golden Bull Awards ke-38. Pemenang aktris terbaik Golden Bull Awards ke-38 adalah Shen Jiai. Selamat untuk Shen Jiai. Apa? Bukankah ini sudah diatur? Pasti ada kesalahan. Dasar jalan cilik, atas dasar apa? Aku kalah dari seorang pendatang baru. Kamu benar-benar telah tersesat dalam dunia ketenaran dan kekayaan. Tidak mengasah kemampuan aktingmu dengan baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas pengakuan dari kalian semua. Di masa depan, saya pasti akan berusaha lebih keras lagi untuk menyajikan karya yang lebih baik. Pertunjukannya sudah selesai. Aku permisi dulu. Shishi, dengan bakatmu. Jika tidak terlalu terobsesi dengan ketenaran dan kekayaan, Golden Bull Awards hari ini seharusnya menjadi milikmu. Aku tidak terpilih. Kamu puas, kan? Menggandeng Huang Feier dan datang ke sini untuk pamer kekuatan. Kamu ternyata kekanak-kanakan sekali. Bercerai denganmu adalah keputusan paling tepat dalam hidupku. Nasihat yang baik memang menyakitkan. Aku yang salah bicara. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya belum tahu nama Tuan siapa. Namaku Ye Wenjie. Bukankah kamu pemenang penghargaan aktris terbaik tadi? Kenapa kamu keluar?
Tuan tadi baru saja menolongku. Aku belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung. Itu hanya hal kecil saja. Terus terang saja. Aku jatuh cinta padamu. Tadi geng naga hijau membuat onar. Di seluruh tempat ini, hanya Tuan yang mau menolong. Hanya pria seperti inilah yang pantas kunikahi. Tapi kita baru saja kenal. Tapi aku punya seumur hidup untuk mengenalmu. Ye Wenjie, dasar pria benalu. Cepat juga gerakanmu. Sudah berhasil menggait Shen Jiai. Ya. Bocah ini gerakannya cepat sekali. Ternyata dia selangkah lebih dulu dariku. Ye Wenjie, aku baru saja menelepon petinggi grup Tianyu. Asalkan kamu mau minta maaf, mereka bersedia membantumu menyelesaikannya. Minta maaf? Apa geng naga hijau rendahan itu pantas menerimanya darimu? Jangan tidak tahu diuntung. HMPH, di belakang geng naga hijau itu ada keluarga Ye dari ibu kota. Loh, kenapa aku tidak tahu? Ya, HMPH, jangan kira karena margamu Ye, kamu bisa sok jagoan di sini. Aku beritahu kamu, Ye yang ini bukan Ye yang itu. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Kalau lawannya adalah grup Tianyu, aku bisa membantu Pak Ye menyelesaikannya. Shen Jiai, aku peringatkan kamu. Kamu itu cuma artis kelas 2 dari agensi kecil. Jangan pikir setelah memenangkan Golden Bull Award, kamu bisa mendekati para petinggi Tianyu. Nona Shen, di sini terlalu berisik. Boleh aku ajak kamu ke tempat lain? Tentu saja, dengan senang hati. Sampah seperti dia, apa masih perlu kamu bantu? Bagaimanapun, kami sudah menikah 3 tahun. Memelihara anjing atau kucing saja, aku tidak bisa diam saja melihatnya mati. Aku siapkan mobil untuk ke geng naga hijau. Ini yang terakhir kalinya. Geng naga hijau itu penguasa di Gusian. Hadang dia. Pak Ye, apa hubunganmu dengan Xie Shishi? Hanya teman biasa. Jangan bohongi aku. Indra keenam wanita itu sangat tajam. Baiklah, dia mantan istriku. Tidak kusangka orang sepertimu menikah di usia muda. Aku ini cuma seorang pengantar makanan. Kalau begitu, kamu adalah pria yang berani dan tampan. Oh, 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 oh. Beraninya memukul tuan muda ke kami? Mau lari kemana? Hah, cepat turun. Mungkin kami masih bisa mengampuni nyawamu. Jalang. Jumlah mereka banyak sekali. Biar aku yang cari jalan keluar. Memangnya kamu punya cara apa? Ini urusan laki-laki. Tunggu di sini. Kesanjing brengsek itu, aku yang hajar. Kalian punya nyali juga. Bocah, nyalimu besar juga. Ya, potong satu jarimu sendiri. Setelah itu, kamu boleh pergi. Bocah. Jangan bergerak, bergerak lagi, kubunuh wanita ini. Dasar licik, pria sejati memang harus kejam. Kalau mau bertahan di dunia ini, tanpa sedikit kelicikan, bagaimana aku bisa hidup? Pak Ye, jangan pedulikan aku. Dia tidak akan berani menyentuhku. Di Qinghai, selain grup Tianyu dan keluarga Shen, tidak ada yang tidak berani disentuh oleh geng naga hijau kami. Ayahku adalah Shen Tianlong. Apa? Ayahnya ternyata Shen Tianlong, HMPH. Kalian kan dari dunia hiburan. Akting kalian berdua hebat sekali. Ketua geng kalian, Ke Zhenhu, kenal dengan ayahku. Tanya saja padanya, pasti tahu. Jangan coba-coba membodohiku. Lepaskan dia dulu. Aku akan ikut denganmu ke markas geng naga hijau. Wah, jagoan sekali. Ya, kalian. Hentikan sandiwaranya, ikat dia. Bawa kembali ke markas untuk dihukum. Tunggu. Aku ikut dengan kalian. Tenang saja, mereka tidak akan mengikatmu. Geng naga hijau bukan tempat sembarangan. Aku mau ikut bersamamu. Wah, pasangan yang mabuk cinta. Bawa mereka berdua pergi. Kau dan aku pernah menjadi rival cinta. Jadi, kau ini Xia Shishi. Benar-benar cantik seperti bidadari. Ketua geng, yang sebelumnya itu hanya salah paham. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Di mana orang yang memukul anakku? Kenapa dia tidak berani datang? Malah menyuruh seorang wanita datang. Pria macam apa dia? Siapa bilang?
Ketua geng, orang yang memukul Tuan Muda ke, sudah kubawa kemari. Bocah, nyalimu besar sekali. Berani-beraninya kau memukul anakku. HMPH. Mengingat kita ada di penjara, aku akan mengampuni nyawamu. Bawa orang ini, kebiri dia. Berhenti. Dia itu menantunya Shen Tianlong. Putrinya Shen Tianlong. Ye Wenjie, kapan dia berhasil menggaet putri Shen Tianlong? Jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Dia tadi juga mengaku sebagai putri Shen Tianlong. Aku tidak pernah dengar Shen Tianlong punya anak perempuan. Aku tumbuh besar di luar negeri. Wajar kalau kau tidak tahu. Kau pasti yang di luar negeri itu. Pemenang aktris terbaik Golden Bull Award. Shen Jiayi, kan? HMPH. Kalau Pak Shen punya putri seperti ini, sudah kubongkar dari dulu. Aku hanya tidak mau hidup di bawah bayang-bayang ayahku. Tidak mau dibilang aku terkenal karena mengandalkan ayahku. Makanya aku memilih agensi kecil. Hahaha, bocah. Ternyata di dunia hiburan sekarang masih ada orang sepolos ini. Hahaha. Ye Wenjie, sudah cukup. Dia itu ketua geng naga hijau. Kalau membuatnya marah, akibatnya akan sangat parah. Aku malah penasaran akan seperti apa akibatnya. Aku malah penasaran akan seperti apa akibatnya. Ye Wenjie, cepat berlutut dan minta maaf pada ketua geng. Petinggi Tianyu sudah memohon untukmu. Setidaknya ini bisa menyelamatkan nyawamu. Dialah yang seharusnya berlutut dan minta maaf, kan? Menjelaskan apa? Penjelasan macam apa itu? Bahkan Nona Xia sudah menyerah. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menjaga muka Tianyu. Pengawal. Lakukan. Shen Tianlong, kenapa kau datang ke sini? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Shen Tianlong, meskipun kau berkuasa di ibu kota, aku, ke Zhenhu, tidak selama itu sampai butuh kau selamatkan. Aku sarankan padamu, segera lepaskan dia. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Shen Tianlong, ini adalah markas naga hijau, jaga bicaramu. Hati-hati, kau bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Aku pastikan geng naga hijau ini akan lenyap setelah hari ini. Sombong. Kalau kau berani kurang ajar lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar padamu. Aku menerima perintah dari keluarga Ye di ibu kota. Jika kau mati hari ini, aku juga tidak perlu menanggung akibatnya. Ayah, kenapa masih buang-buang waktu bicara dengannya? Cepat bawa Pak Ye pergi. Shen Jiayi itu benar-benar wanitamu. Dia ikut dengan kemauannya sendiri. Aku tidak tahu sebelumnya. Aku benar-benar tidak tahu Shen Jiayi adalah putrimu. Aku memang sudah lancang. Begini saja, kau bawa putrimu pergi. Aku akan anggap tidak terjadi apa-apa. Tapi si bocah bermarga Ye ini harus tetap di sini. Sepertinya kau masih belum mengerti. Aku datang hari ini bukan karena putriku. Jangan-jangan kau benar-benar datang untuk sampah ini. Anakku dipukuli orang. Aku menyuruh orang untuk menyelidikinya. Ternyata pelakunya sampah ini. 3 tahun lalu dia sudah jadi pengantar makanan di Jinghai. Di Jinghai, hanya orang-orang rendahan seperti ini. Orang buta yang berani menyentuh anakku. Keras kepala dan bodoh. Yang buta itu kau. Kau ini. Kau pergi duluan. Nona Shen, tenang saja. Dia tidak akan apa-apa. Nona Shen, kau pergi duluan bersama ayahmu. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Nanti aku traktir kamu makan. Lausi, sekarang kau boleh beritahu mereka siapa Pak Ye sebenarnya. Baiklah. Beliau ini adalah satu-satunya. Ye Wenjie dari keluarga Ye di ibu kota. Satu-satunya pewaris keluarga Ye. Bukankah dia sudah hilang selama beberapa tahun? Hah, dia datang ke Jinghai. Kenapa aku bisa tidak tahu? Dulu, saat Tuan Muda Ye kabur dari rumah, aku juga ikut membantu mencarinya. Waktu itu, seluruh Jinghai sudah kami sisir tapi tidak ketemu. Lagi pula, seorang Tuan Muda terhormat dari keluarga Ye. Bagaimana mungkin mau jadi pengantar makanan? Mengantar makanan itu hanya hobiku. Tuan muda keluarga mana yang tidak suka mengejar artis wanita? Tidak suka main mobil sport, malah suka mengantar makanan. Ketua geng, aku tahu, pasti bocah ini dekat dengan Shen Jiayi dan Shen Tianlong untuk menyelamatkannya. Dramanya banyak sekali. Cepat lepaskan Tuan Muda Ye. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Cari mati.
Aku sudah berulang kali memberimu kelonggaran. Jangan kau malah semakin menjadi-jadi. Xie ini harus tetap di geng naga hijau kami. Kau, segera enyah dari sini. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Benar-benar tidak mau menyerah sebelum celaka. Kawan lama, kita berdua sama-sama berutang budi pada keluarga Ye. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu jatuh ke jurang kehancuran. Sudah kubilang, malam ini aku datang untuk menyelamatkanmu. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung. Wang Feier sudah selesai makan, kan? Tiba di markas geng naga hijau dalam 5 menit. Wang Feier itu yang pensiun dari dunia hiburan dan menjadi kepala pelayan di keluarga Ye itu. Karena kau sudah tahu. Informasiku tidak mungkin salah. Dia itu cuma pengantar makanan busuk. Kalau begitu, sepertinya informanmu itu tidak becus. Bocah, aku sudah sabar menghadapimu sejak tadi. Berani-beraninya kau meragukan intelijen geng naga hijau. Jaga baik-baik tuanmu itu. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu semakin tersesat. Hahaha, lebih dari itu. Aku sudah terjun ke dunia persilatan sejak umur 15 tahun. Seperti berjalan di ujung pisau. Situasi seperti apa yang belum pernah kulihat. Kalau bukan karena keluarga Ye, aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Karena kau tahu itu. Benar-benar tidak bisa dinasihati. Makin dipikirkan, makin dipikirkan, makin dipikirkan. Sayang, sayang. Kamu datang di saat yang tepat. Shen Tianlong menyuruh pengantar makanan sialan ini kerja lembur. Sekarang laporkan ke atasan agar Shen Tianlong dihukum. Hukuman seperti apa yang kamu inginkan? Copot semua jabatan Shen Tianlong. Usir dia dari Jianghai. Selain itu, pengantar makanan pengecut tadi. Dia membuat anakku cacat. Dia harus membayarnya dengan nyawa. Kamu. Matamu buta. Ya, dia itu Tuan Muda Ye. Apa? Benar-benar Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Bawahan ini bodoh dan tidak mengenali Anda. Mohon Tuan Muda Ye mengampuni saya. Tuan Muda Ye, ampuni nyawa saya. Bawahan ini tadi berani menampar Anda. Saya akan menampar diri sendiri 10.000 kali sebagai permintaan maaf. Tamparan yang sudah melayang tak bisa ditarik kembali. Feier, beritahu ibu kota untuk memutus semua hubungan dengan mereka. Selain itu, kirim orang untuk mengurus mereka. Baik, Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Beri kami kesempatan. Tuan ketujuh dari geng naga hijau, hidupnya tidak mudah, Tuan Muda Ye. Bawa pergi semuanya. Kezheng, apa kamu masih tidak mengerti? Selama keluarga Ye menginginkannya, besok geng naga hitam, bahkan geng naga putih pun akan lenyap. Ayo, bangun, bangun. Paman Shen. Shen Jiai. Dulu waktu gadis ini mau debut, aku tidak setuju. Dia bilang mau berjuang dengan kemampuannya sendiri. Makanya aku tidak mengumumkannya ke publik. Mohon Tuan Muda Ye memakluminya. Tidak apa-apa, dia cukup menarik. Tapi untuk sementara, jangan bicarakan latar belakang kita dulu. Baik, Tuan Muda Ye. Tuan Besar mendesak Anda untuk menghadiri perjodohan, kontes perjodohan. Kakek tua ini buru-buru sekali. 3 hari lagi. Baik, selain itu, besok ikut aku ke grup Tianyu. Sudah waktunya menertibkan keadaan. Baik. Shishi, jangan berkecil hati. Kali ini penghargaan Golden Bull direbut oleh si jalang kecil itu. Lain kali kita rebut kembali. Operasi pemberantasan kejahatan mencapai terobosan besar. Kelompok kriminal geng naga hijau telah diberantas oleh militer. Geng naga hijau. Apa Ye Wenjie akan baik-baik saja? Shishi, dengar ya. Kamu masih sempat mengkhawatirkan dia. Si pecundang itu, kontrakmu akan segera berakhir. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana bernegosiasi dengan Tianyu besok. Tenang saja. Hubunganku dengan Wapres Dirli dari grup Tianyu sangat baik. Nanti kamu juga akan tahu. Memang Tuan Muda Kun kita yang hebat. Shishi, kalau mau menikah, harus dengan pria baik yang tampan dan berbakat sepertimu. Kak Mei, jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Tuan Muda Kun menyukaiku. Kamu lagi.
Bagaimana kamu bisa keluar waktu itu? Malam itu aku langsung memusnahkan mereka. Geng Naga Hijau musnah karena operasi pemberantasan kejahatan. Apa hubungannya denganmu? Memangnya kamu bisa mati kalau tidak pamer? Kenapa? Didepak oleh Huang Fei'er dan Shen Jiai. Sekarang jadi pengantar makanan? Ya, aku kerja di sini, jadi sekalian mampir. Kamu benar-benar mengira kamu kerja di grup Tianyu? Hah? Mengantar makanan sampai otakmu korslet? Ya, otakmu sakit. Ya, aku baru saja pingsan. Dan si pembawa sial ini. Sebentar lagi. Ah, Presdir Li. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Silakan duduk. Presdir Li, soal kontrak Shishi kami sudah hampir habis. Sekarang, yang ingin mengontrak Shishi sudah tak terhitung jumlahnya. Tapi untuk sementara, semuanya sudah kutolak. Bagaimanapun, kami sudah bekerja sama dengan Tianyu selama bertahun-tahun. Kita sudah saling mengerti. Tapi, hubungan baik ya hubungan baik. Kami belum juga menerima kontrak perpanjangan dari Anda. Kalian jangan menyesal, ya. Terus terang saja. Sebenarnya sudah lama pergi, tapi 2 hari yang lalu. Atasan menyuruh kami untuk menundanya dulu. Kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, kami tahu Anda dalam posisi sulit. Hanya saja, Anda harus bersusah payah melapor ke atasan. Bagaimanapun, di seluruh dunia hiburan Jinhai, Shishi kami ini juga sangat diminati. Bukannya aku tidak mau membantu. Hanya saja, kali ini penghargaan Golden Bull jatuh ke tangan orang lain. Atasan tidak terlalu puas. Soal itu, Shishi juga sedang berusaha keras mengasah aktingnya. Itu bisa dilihat oleh semua orang. Lagi pula, sekarang ini, siapa yang tidak tahu posisi Anda di Tianyu? Asalkan Anda bisa menegosiasikan harga yang bagus untuk Shishi kami. Anda harus datang ke pesta perayaannya. Nanti kusuruh Shishi menemani Anda minum. Aduh. Aku akan berusaha semampuku. Kalau saja ini seperti dulu. Memang ini hanya masalah sepele. Tapi hari ini, bos besar Tianyu sudah kembali. Maksud Anda? Orang penting itu. Kesempatan ini langka. Tolong perkenalkan kami padanya. Jangankan kalian. Aku sendiri pun belum pernah bertemu dengannya. Hanya bos kami, Presdir Shen, yang pernah bertemu. Begini saja, kalian pulang dulu. Kalau ada kabar, aku akan langsung memberitahumu. Presdir Shen, soal Shishi, mohon bantuannya. Kak Mei, tenang saja. Bukankah itu Presdir Ren? Jangan-jangan. Di dalam itu adalah orang hebat tersebut. Sangat mungkin. Shishi, kenapa kamu tidak masuk dan menemuinya? Memangnya kenari siapa yang berharga sekali? Memang aku tidak punya kualifikasi, kan? Shishi, dengarkan aku. Sekarang ini, ada banyak situasi seperti ini. Lihat saja. Para bintang besar sekarang ini bisa sukses karena memanfaatkan kesempatan di depan mata. Mereka berani menunjukkan diri. Lalu karir mereka meroket tajam. Iya, iya. Mumpung tidak ada orang, cepat masuk. Tuan Muda Ye, ini laporan keuangan perusahaan Tianyu setahun terakhir. Desainer, kenapa kamu datang? Keluar. Tunggu. Ada apa? Katakan saja. Saya tahu bos grup Tianyu sudah datang. Jadi saya ingin menyapanya. Beritamu cepat juga. Ya, saya tahu identitas Anda sangat terhormat. Mungkin Anda tidak mengenal saya. Tapi saya sudah berada di bawah naungan Anda selama 3 tahun. Saya selalu berterima kasih atas dukungan perusahaan pada saya. Saya juga akan bekerja lebih keras untuk memberikan karya yang lebih baik kepada penonton. Meskipun kali ini saya tidak mendapatkan penghargaan Golden Bull. Tapi saya tetap berharap perusahaan bisa terus memberi saya kesempatan yang lebih baik. Saya berharap suatu hari nanti, saya juga bisa menjadi diva sehebat Kak Fei'er. Xia Shishi, posisi diva tidak semudah itu diduduki. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya berharap suatu hari nanti, kita bisa bertemu secara resmi dengan Anda. Tuan Muda Ye, saya sudah tidak sabar ingin melihatnya. Setelah dia tahu identitas Anda, betapa menyesalnya dia nanti. Tidak perlu terburu-buru. Kita lihat saja permainannya.
Oh ya? Apa jadwalku hari ini? Putri dari Kanada, putri dari Amerika, dan juga putri sulung dari keluarga Morgan. Semuanya mengundang Anda untuk makan malam. Silakan Anda pilih satu. Ah, ini semua diatur oleh Tuan Besar. Oh, benar. Ada satu lagi, Shen Jiai, yang sudah Anda janjikan sebelumnya. Kalau begitu, pilih dia saja. Oh ya, tolong hubungi restoran Paris untukku. Sekalian carikan aku mobil. Hei, Shishi, orang penting itu seperti apa penampilannya? Dia sama sekali tidak berbalik badan. Hah? Setidaknya, orang penting ini sudah mengingat Shishi. Hari ini aku sengaja membawa kalian ke sini, ke restoran Paris ini, untuk merayakan karir Shishi yang semakin menanjak. Aku dengar, restoran Paris ini harus dipesan setidaknya setengah tahun sebelumnya, dan semua bahannya diimpor lewat udara. Satu orang biayanya 8.888. Gaun pengantin yang sangat mewah. Tentu saja, ini kupon diskon yang sudah lama kukumpulkan. Shishi, Kun Xiao benar-benar tulus padamu. Dia bahkan sudah melamarmu di mana-mana. Ye Wenjie, kenapa kamu di sini? Kami di sebelah sini. Ye Wenjie, kenapa kamu di sini? HMPH. Hei, Shen Jiai. Kamu itu, kan aktris terbaik. Masa depanmu cerah. Kenapa kamu bersama pecundang ini? Siapa yang kau sebut pecundang? Tuan Ye suatu saat nanti pasti akan menjadi orang hebat. Aku percaya pada penilaianku. Restoran Paris ini lumayan berkelas. Kenapa ada lalat yang berterbangan? Ya. Sialan, kamu bilang aku lalat. Kun Xiao, tidak perlu meladeni orang sepertinya. Dia itu hanyalah benalu yang bergantung pada wanita. Permisi, mobil BMW yang terparkir di depan milik siapa? Ah, itu dia. Heh, maaf. BMW itu milikku. Lihat, kan, mampu membeli mobil mewah, mampu makan di restoran mahal. Pria seperti inilah yang pantas untuk Shishi kita. Naik BMW. Dan makan di restoran Paris, itu standarmu mencari pasangan. Kalau begitu, boleh saya tahu apa mobil Anda? Hari ini datangnya agak terburu-buru. Jadi aku hanya asal bawa sebuah culinan. Ye Wenjie, oh, Ye Wenjie, kamu bisa masuk restoran Paris karena wanita. Sekarang kamu menyewa mobil mewah untuk pamer dan gengsi. Siapa yang tidak tahu kalau dulu kamu cuma punya motor listrik butut? Ye Wenjie, kamu ini makin lama makin tidak jelas. Apa pengakuan orang lain begitu penting bagimu? Kamu menyewa culinan, memangnya mau membuktikan apa padaku? Membuktikan kalau kamu hebat, dan membuatku menyesal. Nona Xia. Anda terlalu percaya diri. Cukup. Ye Wenjie, hal yang paling kusesali seumur hidupku adalah menikah denganmu dulu. Mobil mewah saja sewaan. Terus mau apa lagi? HMPH, untuk menyewa culinan. Kamu harus kerja jadi pengantar makanan selama 2 bulan, kan? Kenapa? Kamu mau jadi pengantar makanan selama 200 tahun. Hahaha. Halo. Kirim 100 mobil mewah dari rumah ke restoran Paris. 5 menit lagi. Hah? Otakmu sakit? Ya? Haha. Tuan Ye, Anda sebenarnya tidak perlu meladeni mereka. Aku juga tidak begitu ingat di rumah ada. Mobil apa saja? Lihat saja seadanya. Ya, pameran mobil. Gila? Orang ini gila. Otaknya pasti sudah ditendang keledai. Kak Mei, kita jangan marah. Tenang, tenang, kita makan saja. Biarin saja si bodoh itu. Haha. Hehehe, di luar banyak sekali mobil mewah yang datang. Ayo, kita berfoto. Mobil-mobil ini, apa jangan-jangan si pecundang ini yang memanggil mereka semua? Pasar malam Shangjing mengadakan kontes kecantikan untuk mencari jodoh. Putri dari negara Meili, putri dari negara Fengye, putri sulung keluarga Morgan dan para sosialita dunia lainnya ikut berpartisipasi. Hal ini menyebabkan 100 mobil mewah berdatangan ke Jinghai. Pemandangannya sangat spektakuler. Aku kaget setengah mati. Kan sudah kubilang, cuma seorang tukang antar makanan bau. Paling banter dia hanya bisa memanggil 100 motor listrik. Mana mungkin dia sanggup memanggil 100 mobil mewah. Menurutku, dia pasti sudah tahu beritanya duluan, lalu pura-pura menelepon.
Ku bilang juga, ya, kamu si pecundang ini niatnya benar-benar busuk. Keren. Bicaralah yang sopan pada Pak Ye. Beraninya kamu menyiramku. Percaya atau tidak, aku bisa membokotmu. Membokotku, kamu tidak pantas. Cepat minta maaf pada Meng Yi. Tadi kalian yang lebih dulu bersikap tidak sopan pada Pak Ye. Kalaupun ada yang harus minta maaf, itu kalian. Kamu itu cuma artis baru yang debutnya belum sampai setengah tahun. Ingat itu baik-baik. Bahkan kalau kamu dapat penghargaan sapi emas sekalipun, HMPH, kami bisa membongkar semua skandalmu kapan saja. Kalau begitu, silakan gali sedalam-dalamnya. Kamu belum tahu, ya, restoran Paris ini adalah jaringan restoran nasional milik grup pasar malam Shangjing. HMPH, sekarang juga akan kupanggil manajernya ke sini, biar kamu tahu apa artinya punya koneksi. Kalau begitu, cepat panggil dia ke sini. Aku ingin lihat siapa sebenarnya yang berkuasa di sini. Pak Ye, bagaimana kalau kita pergi saja dulu? Cuma seorang manajer restoran Paris, aku belum menganggapnya apa-apa. Aku, manajer restoran Paris yang terhormat. Siapa yang berani tidak menganggapku? Manajer Ju. Bocah ini yang membuat keributan di restoran Paris. Cepat usir dia, nak. Kamu tahu standar restoran Paris itu seperti apa? Apa ini tempat untukmu membuat masalah? Ini, kan cuma restoran waralaba yang lumayan saja. Bocah sombong, petugas. Cepat usir dia dari sini, tunggu. Buka mata anjingmu itu lebar-lebar dan lihat ini. Ini. Ini kartu anggota Black Gold tingkat tertinggi dari restoran Paris. Petugas, usir mereka dari sini, pergi. Manajer Ju, dengarkan aku. Dia itu cuma seorang pecundang. Bagaimana mungkin dia punya kartu anggota tingkat tertinggi? Apa kartu anggota bisa dipalsukan? 500 hari lagi Huang Feier akan memberitahumu. Aku akan melayanimu dengan sangat baik. Huang Feier lagi. Manajer Ju, dia cuma seorang tukang antar makanan. Aku hanya mengakui kartu, bukan orangnya. Orang seperti kalian yang datang ke sini dengan kupon diskon. Bahkan tidak pantas untuk membawakan sepatu tuan ini. Pergi, bukan begitu, dengarkan aku. Manajer Ju, bukan begitu, dengarkan aku. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ya. Bakian Mei. Hari ini kamu benar-benar hebat. Tapi aku tetap tidak habis pikir. Selain mengandalkan wanita, siapa lagi yang bisa kamu andalkan? Bisakah kamu berdiri dengan kakimu sendiri? Aku padamu, benar-benar semakin kecewa. Nona Xia, sepertinya Anda sudah lupa. Di antara kita berdua sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Shishi, jangan hiraukan pecundang seperti ini. Ayo kita pergi. Tuan, kami punya ruang khusus untuk anggota KTV. Silakan masuk. Tidak perlu, makan di sini saja sudah cukup baik. Baik, Tuan. Saya akan segera menyajikan hidangannya. Silakan masuk. Apa maksudmu ini? Mbak Ning, hari ini kamu pasti sudah menghabiskan banyak uang untukku. Aku terharu kamu menciptakan suasana romantis ini. Tapi yang kusuka adalah dirimu, bukan yang lain. Ambil saja ini. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Aku bukannya tidak percaya padamu, tapi aku juga tidak suka memakai uang laki-laki. Menarik. Ini. Shishi, jangan marah lagi karena si pecundang itu. Ku dengar, sutradara terkenal Wang Jiawei sedang mencari pemeran utama wanita untuk film barunya. Sutradara Wang itu sutradara hebat yang filmnya meraup 10 miliar, kan? Benar, dia orangnya. Ku dengar pendukung di belakangnya adalah grup Tianyu. Departemen Investasi. Film ini pasti akan sukses besar. Oh, jadi begitu. Pantas saja. Bagaimana bisa setiap filmnya selalu berhasil mengangkat artis pendatang baru? Shishi, kesempatan kali ini harus kita manfaatkan. Pasti bisa langsung melejit. Aku sudah lama ingin bekerja sama dengan sutradara Wang, tapi tidak pernah ada kesempatan. Shishi, tenang saja. Aku sudah membuatkan janji untukmu dengan sutradara Wang. Besok bertemu di kedai Teh Longhu. Kedai Teh Longhu. Ku dengar teh di sana.
lebih mahal dari emas. Satu teko saja harganya bisa ratusan ribu. Memang Tuan Muda Kun yang paling baik pada Shishi kita. Tidak sepertimu. Shishi, kali ini sutradara Wang mengajakmu minum teh berdua saja. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Kali ini aku pasti bisa memanfaatkan kesempatan dan keluar dengan selamat. Tuan Muda Ye, beberapa bos di bawah Tuan Besar sedang menunggu Anda di ruang pribadi. Baik, tunggu. Tuan Muda Ye, silakan lewat sini. Adalah kedai teh terbaik di daerah ini. Bahkan Xia Shishi dan yang lainnya juga minum teh di sini. Apa? Minum teh. Hahaha. Sutradara Wang, meskipun terakhir kali aku gagal mendapatkan penghargaan sapi emas, tapi popularitasku beberapa tahun ini terus meningkat. Sebentar lagi aku bisa masuk ke jajaran bintang papan atas. Jadi, untuk film baru Anda, aku bisa mendatangkan banyak keuntungan. Kerja sama kita bisa saling menguntungkan. Artis populer? Ya, aku tahu, kok. Yang seperti itu banyak sekali. Hahaha, Sutradara Wang, aku pasti akan berusaha keras. Ah iya, Di industri ini, siapa coba yang tidak berusaha keras? aktingmu itu masih perlu banyak peningkatan. Jadi, untuk bekerja sama denganmu, tergantung kamu pintar-pintar atau tidak. Tangan nona ini masih sangat halus, ya. Sutradara Wang, untuk kerjasama pertama, aku bisa tidak dibayar. Aku tidak sedang membicarakan soal bayaran. Hehehe. Lalu maksud Anda? Di dunia hiburan, kamu paham, kan? Gendut, jangan begini. Aku ini aktris berbakat. Artis populer yang berbakat. Bakat omong kosong. Gendut, lepaskan aku. Semakin kamu meronta, aku semakin bergairah. Dunia hiburan, kan? Sudah ditakdirkan untuk melewati jalan ini. Jadi, jangan pura-pura lagi. Lepaskan, lepaskan aku. Lepaskan aku, hentikan. Hentikan, lepaskan dia. Bocah sialan, berani-beraninya merusak kesenanganku. Kamu tidak apa-apa. Tadi kalian berdua. Jangan bilang ini jebakan, ya. Terus terang saja, aku di dunia hiburan ini. Badai macam apa yang belum pernah kulihat. Industri kalian memang kacau. Sobat. Kamu ini dari geng mana? Hah? Dia temanku. Hahaha. Kamu, seorang bintang besar, berteman dengan tukang antar makanan. Jangan-jangan dia simpananmu, ya? Liu Wenqi, cepat pergi. Sampai jumpa lagi. Xia Shishi, aku peringatkan kamu. Kalau kamu tidak menyuruh pria ininya, aku akan memboikotmu. Menurutku, orang yang seharusnya diboikot itu kamu. Oke, sekarang aku akan menelepon Presdir Tianyu. Presdir Huang, otaknya bermasalah. Jangan hiraukan dia. Tianyu. Kamu juga kenal dia. Percaya atau tidak, hanya dengan satu jentikan jari, aku bisa membuatnya berlutut. Jangan bohongi aku, orang rendahan sepertimu. Presdir Grup Tianyu adalah orang yang tidak akan pernah bisa kamu jangkau. Mbak, cepat minta maaf pada Sutradara Wang. Kalau tidak, karirmu akan hancur. Cuma seorang sutradara kecil. Banyak bicara tidak ada gunanya. Suruh Presdir Li datang. Kamu mata-mata, diam saja. Seingatku, Presdir Grup Tianyu bermargasi. Anda adalah wakil Presdir Grup Tianyu. Benar. Inilah wakil Presdir Grup Tianyu, Li Jiahui. Dengan satu kata, dia bisa membuat seorang artis menjadi sangat terkenal. Satu kalimat saja bisa membuat seorang Xia Shishi. Oh, jadi itu kamu. Kenapa kamu menyinggung sutradara Wang kami? Mereka berdua bicara sombong, menyuruhku enyah dari dunia hiburan. Dan juga menyuruh Anda berlutut dan bersujud padanya. Oh, ya. Besar juga bicaramu, ya. Sepertinya kalian sudah tidak mau lagi berkarir di dunia hiburan, kan? Pak Li,
ini semua salah paham. Oh, salah paham. Tadi, kamu, anak muda pengantar makanan ini, bukankah kamu bilang kenal dengan Presdir Grup Tianyu? Cuma seorang wakil presdir. Pak Ye, kamu sebenarnya. Yo, masih saja pura-pura. Kamu pikir kamu presdir besarnya. Bisa seenaknya memanggil presdir Shen kami. Pak Ye, kamu diam. Sikapmu ini benar-benar akan menghancurkanku. Kalau ku bilang aku memang dia. Pak Ye, apa kamu sengaja datang untuk balas dendam padaku? Sutradara Wang, Pak Li, kejadian hari ini tidak ada hubungannya denganku. Hei, 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 hei. Bebek yang sudah di tangan terbang lagi. Urusan kita belum selesai. Sepertinya kalian sudah tidak mau lagi berkarir di industri ini. Presdir Chen, kenapa Anda datang? Presdir Chen, biar ku beritahu Anda. Si tukang antar makanan ini menggunakan nama Anda untuk bertindak lancang. Aku baru saja mau meminta Anda memberinya pelajaran. Presdir Chen, sekarang, panggil Satpam. Langsung usir orang ini keluar. Supaya tidak membuat onar. Hehehe. Inilah pistolku. Benar-benar. Aduh, Gawat, gawat. kali ini benar-benar tamat. Aku sudah berinvestasi selama bertahun-tahun. Semuanya hancur total. Baik, ayah. Saya tahu, akan saya urus sendiri. Kalian berdua tidak tahu diuntung. Serang dia untukku. Li Jiahui. Long Zi sedang memburu Huang Jiawei di industri ini. Menerima suap. Bahkan memanfaatkan artis wanita juga ada. Tunggu saja ajalmu, Presdir Shen. Presdir Shen? Presdir Shen. Saya salah? Presdir Shen, saya dijebak. Saya benar-benar dijebak. Masalah ini semua. Semua ini ulah si anjing Wang yang melindungiku. Ini semua salah dia. Saya dijebak. Presdir Shen, beri saya kesempatan. Jangan dekati dia, jangan dekati dia. Selama bertahun-tahun ini, Berapa banyak hal yang telah kulakukan untukmu. kalian berdua saling gigit seperti ini sudah cukup dramanya. Tuan Muda Ye, Presdir Chen, beri saya kesempatan. Saya salah? Tuan Muda Ye, cukup. Anggap saja aku ini angin lalu dan lupakan saja. Kuozi, panggil orang. Bawa mereka berdua ke Balai Penegakan Disiplin. Presdir Shen, dokter, dokter, dokter. Bawahan bersedia menyerahkan gaji 3 tahun untuk menebus kesalahan saya. Tidak perlu. Lain kali kalau merekrut orang, harus lebih teliti lagi. Baik, Tuan Muda Jie. Oh ya, daftar artis pendatang baru populer di bawah Tianyu Group kita. Sudah lama kosong. Kami berencana mengadakan kompetisi menyanyi untuk menambah talenta baru. Saat ini masih kurang 1 juri kelas kakap. Jadi juri sepertinya tidak usah, lah, harus tampil di depan umum. Acara kita kali ini menggunakan format peserta bertopeng. Menarik. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Baik, masih ada urusan lain. Tidak ada. Kalau begitu, saya permisi dulu. Shishi, lihat, Presdir Li celaka. Hari ini, 2 berita besar menguasai dunia hiburan. Wakil Presiden Tianyu Group, Li Jiahui, karena menggelapkan dana perusahaan, dalam jumlah yang sangat besar, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sutradara ternama dengan box office 10 miliar, Wang Jiawei, diduga terlibat dalam transaksi kekuasaan dan seks. Sejumlah artis wanita telah memberikan kesaksian. Kasusnya telah diterima oleh pengadilan. Aku hampir saja berhasil bekerja sama dengan sutradara Wang Jiawei. Jauh lebih baik daripada si pecundang Ye Wenjie itu. Ais, si pecundang itu seperti benalu, susah sekali dilepaskan. Tapi untungnya aku tidak ikut terseret dalam kesialan Wang Jiawei. Kalau tidak, kali ini aku juga pasti akan ikut kena imbasnya. Tapi, Shishi, Kamu jangan berkecil hati, aku baru dapat kabar. Katanya Tianyu Group menyiapkan sebuah acara variety show. Namanya, Suara Emas Daxia. Kalau bisa jadi juara pertama, akan mendapatkan dukungan penuh dari semua sumber daya Tianyu Group. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Kali ini, aku harus jadi juara. Aku sangat yakin padamu. Raih puncak dan jadilah juara. Lampaui Huang Feier. Selangkah demi selangkah saja. Aku masih jauh sekali dibandingkan Kak Feier. Bagaimana dia bisa tahu? Pasti ada penggemar yang membocorkan informasinya, memberi isyarat pada pacarnya. bukan Ye Wenjie. Kenapa kau datang lagi? Sampai kapan kau mau balas dendam padaku? Balas dendam? Kau terlalu banyak berpikir. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Hari ini aku ada di sisi Shishi. Jangan harap kau bisa merusak harinya. Menyuruhku pergi. Kalau aku pergi, acara ini tidak akan bisa direkam. Kenapa?
Apa jurinya tidak mau makan pesan antar darimu? Masih bisa pesan bersama. Shishi, kenapa tidak masuk? Kak Kun, kami sudah lama menunggumu. Ayo kita masuk bersama. Ayo. Yo. Ini bukannya Kak Hao. Tadi Shishi lapar, jadi dia memesan makanan. Dia sangat ingin minta tanda tangan sampai tidak mau melepaskannya. Oh, benar. Kamu orang yang mengantar makanan itu, kan? Siapa? Asalkan nanti kalian tidak berlutut memohon padaku. Jangan bertingkah seolah-olah kau itu juri utamanya. Benar atau tidak? Nanti kalau Shen Tianlong datang, kau akan tahu. Dia bahkan berani menyebut nama Shen Tianlong. Ye Wenjie, hentikan bualanmu itu. Ternyata Presdir Li dari Tianyu sama sekali tidak mengenalmu. HMPH, dasar tukang pamer. Sialan, apa kau akan mati kalau tidak pamer? Ku dengar juga. Juri kali ini adalah orang yang kalau menghentakkan kakinya saja, bisa membuat seluruh industri hiburan gemetar. Mana mungkin orang sehebat itu berpenampilan seperti pengantar makanan. Hanya dengan mulut besarmu itu. Kau sudah pasti akan jadi juara terakhir di kompetisi ini. Sepertinya kau sudah kecanduan pamer. Ya, sudahlah. Aku tidak mau berdebat denganmu. Melihatmu membuat perutku sakit karena tertawa, jadi tidak bisa ikut kompetisi. Sudahlah, ayo kita cepat masuk. Kompetisinya lebih penting. Cukup menjadi juri yang baik saja. Nanti saat kompetisi, kalau aku melepas topengku, aku tidak tahu akan seperti apa ekspresi mereka. Tuan muda, tidak kusangka Anda datang sepagi ini. Fair baik-baik saja kali ini, jadi aku datang lebih awal untuk melihat-lihat. Tuan muda Ye, mari kita masuk. Acara Suara Emas Daxia kali ini diselenggarakan oleh Tianyi Group. Kami dengan tulus mengundang 3 senior kelas kakap dari industri ini sebagai tamu kehormatan dalam acara megah ini. Sekarang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut ketiga juri memasuki panggung. Mekanisme kompetisi kali ini adalah, jika ada kontestan yang berhasil memikat hati juri, maka juri tersebut akan langsung melepas topengnya di tempat dan mengontrak kontestan tersebut. Baik, kalau begitu mari kita undang kontestan pertama, Chai Kun. Mari kita persilakan Chai Kun naik ke atas panggung. Halo semuanya, aku Chai Kun, yang sudah debut selama 2,5 tahun. Aku bisa menyanyi, menari, rap, main basket, dan musik. Hehe. Dream, kau terlalu cantik. Baby, oh Dream, kau terlalu cantik. Baby, oh Dream, kau benar-benar terlalu cantik. Baby, oh Dream, kau terlalu cantik. Baby. Baik. Penampilan menyanyi dan menari yang sangat luar biasa. Ya, Chai Kun, apakah ada yang ingin kau sampaikan kepada para juri yang ada di sini? Hari ini saya sangat senang bisa datang ke Suara Emas Daxia. Semoga tarian saya bisa menyentuh hati para juri. Aku hanya punya 12 kata untukmu, seperti duduk di atas paku, seperti ada duri di punggungku, seperti tulang yang tersangkut di tenggorokan. Tidak mungkin, bahkan lagu andalan Kak Kun saja tidak lolos. Astaga, aku jadi tidak berani naik panggung. Saya tidak tahu tarian saya. Bagian mana yang bermasalah? Mohon petunjuk dari senior. Bukan hanya nyanyian dan tarianmu yang buruk, permainan basketmu juga payah. Terlebih lagi, kau khusus mengincar artis yang baru debut, mengandalkan gosip dengan artis wanita untuk menaikkan popularitas. Tidak bermoral, tidak berbakat. Aku tidak terima. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan menari. Belajar seni harus didahului dengan belajar moral. Kau tidak berbakat dan tidak bermoral. Tidak pantas, aku ingin lihat siapa kau sebenarnya. Hei. Yah. Serat dia keluar dari ruangan ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, lepaskan aku. Semuanya tidak perlu panik. Dalam mempromosikan artis, kami tentu akan memperhatikan gaya hidup dan karakter artis tersebut. Mereka yang berkarakter baik tentu akan mendapat perhatian khusus. Untung saja kau sudah bercerai dengan si pecundang itu. Kalau dia datang membuat keributan, mungkin kau juga. Sudahlah, jangan dibicarakan. Mungkin ketiga juri ingin memujimu. Kau benar. Aku harus menahan tekanan dan merebut juara. Tenang saja. Aku sangat percaya diri. Tadi itu hanya terjadi sedikit insiden. Sekarang, kompetisi dilanjutkan. Mari kita sambut kontestan berikutnya. Xia Shishi, selamat datang.
Xia Shishi, sejak bisnis waktu itu, kau berutang budi padaku. Kali ini kau harus memanfaatkan kesempatan ini. Apa kau begitu ingin menjadi bintang pria? Ini adalah impian seumur hidupku. Shishi, apa kau begitu ingin menjadi bintang besar? Ya. Ini adalah impian seumur hidupku. Demi impianku, aku rela melakukan segalanya. Shishi, tenang saja. Aku pasti akan mendukungmu dengan sepenuh hati. Terima kasih, Wen Jie. Tolong atur penandatanganan kontrak untuk Shishi. Wen Jie, aku sudah dikontrak oleh agensi di bawah naungan Tianyu Group. Kak, mulai hari ini, aku akan menjadi artis yang debut secara resmi. Aku tahu kerja kerasmu tidak akan sia-sia. Hari ini, aku benar-benar sangat bahagia. Aku akan mentraktirmu makan di restoran. Ayo, ayo. Suara Shishi benar-benar merdu seperti suara dari surga. Shishi, apakah ada yang ingin kau sampaikan? Saya merintis karir selangkah demi selangkah dari seorang trainee. Tidak peduli seberapa sulit perjalanannya. Saya tetap bertahan dengan gigi terkatup. Tidak peduli apapun hasilnya kali ini. Saya bisa menerimanya. Terima kasih kepada ketiga dewan juri. Terima kasih. Sudahlah, permainan ini. Wang Feier. Astaga, jurinya ternyata sang diva. Diva Wang Feier saja tidak duduk di kursi utama. Orang yang di tengah itu, sepertinya adalah orang nomor satu di industri hiburan Daxia. Ternyata sang diva mementingkan urusan duniawi. Masa depannya akan cerah. Xia Shishi, aku sangat mengagumi perjalananmu. Bergabunglah dengan timku. Akan kujadikan kau seorang diva. Terima kasih, Kak Feier. Aku pasti akan belajar banyak darimu. Mengikuti sang diva, pasti bisa langsung meroket. Pengikut Xia Shishi bakal nambah lagi. Nih. Selamat, Shishi. Karena disukai oleh sang diva, kau pasti bisa jadi juara. Tuan Muda Ye, saya melihat Anda hendak melepas topeng, jadi saya lancang mengambil keputusan. Karena saat ini Anda belum cocok untuk mengungkapkan identitas Anda. Aku hanya terbawa perasaan sesaat. Sudahlah. Tuan Muda Ye, seleksi kali ini sudah berakhir. Tuan Besar memintamu untuk memilih sebuah villa di perumahan Yunjin. Sebagai hadiah kehormatan untuk Anda. Baiklah, nanti kalau ada waktu aku akan ke sana. Halo semuanya, saya Chen Qisiang, Kepala Departemen Bisnis Tianyi Group. Bagi mereka yang berpartisipasi dalam Suara Emas Daxia dan mendapatkan peringkat, perusahaan akan memberikan hadiah yang sesuai. Wah, bagus sekali. Masih ada hadiahnya. Hadiahnya adalah kontrak endorsement dengan grup-grup besar. Masing-masing adalah Yunding Real Estate, Wanda Group, dan Audi Automobil. Kalian bisa memilih secara berurutan sesuai dengan peringkat kompetisi. Ketiga perusahaan ini adalah perusahaan besar bernilai miliaran. Bayaran endorsementnya pasti tidak sedikit, kan? Bayaran endorsement paling rendah adalah 8 juta. Nona Xia, Anda juara pertama, silakan Anda duluan. Kalau begitu, saya pilih mobil Audi. Mobil mewah cocok dengan wanita cantik. Lagi pula, bayaran endorse-nya pasti yang paling tinggi, kan? Saya pilih properti Puncak Awan. Kalau begitu saya pilih mobil Audi. Kalau begitu saya pilih grup Wanzai. Karena semuanya sudah memilih. Silakan tanda tangani dulu kontrak ini. Bayaran endorse grup Wangzai 8 juta. Ini sudah setara dengan total pendapatanku setahun yang lalu. Bayaran endorse mobil Audi adalah 10 juta. Benar-benar bayaran yang besar. Properti Puncak Awan, 30. Wah, 30 juta. Shishi, kamu benar-benar beruntung. Karena semua sudah membacanya. Silakan tanda tangani kontraknya dulu. Nanti, pergilah ke perusahaan masing-masing untuk bertemu dengan penanggung jawabnya. Hei. Halo, Nonatan. Halo. Saya Direktur Penjualan Properti Puncak Awan. Kedepannya,
Semua urusan endorse yang berkaitan akan menjadi tanggung jawab saya. Ini manajer saya, Ju Qianmei. Halo, Nona cantik. Biar saya ajak Anda berkeliling untuk melihat-lihat properti kami. Kebetulan sekali. Dari dulu saya memang ingin melihat properti paling mewah di Jinghai. Properti kami di sini dibangun oleh keluarga Xie dari Shangjing. Properti termewah yang dibangun di Jinghai. Villa di sini, luas terkecilnya adalah 480 meter persegi. Harga jualnya 68 juta. 68 juta, benar. Dengan penghasilanku. 100 tahun pun belum tentu cukup. Jangan takut, sekarang ikut kafe. Sebentar lagi kamu juga bisa beli. Selain itu, villa terbaik di sini adalah Villa Royal nomor 1 itu. Rumahnya seluas 2.000 meter persegi, ditambah taman seluas 3.000 meter persegi. Harga jualnya 300 juta. Dan hanya orang dengan status tertentu yang bisa membelinya. 300 juta. Kamar tidurnya seberapa besar? Bagaimana kalau kita lihat? Baik. Iklan kita nanti akan syuting di sana. Harganya benar-benar sepadan. Dekorasi mewah. Manajemen properti kelas atas. Ye Wenjie, kamu benar-benar pembawa sial dalam hidupku. Kenapa dimanapun aku berada, selalu bertemu denganmu. Kamu benar-benar seperti hantu yang tidak mau pergi. Bagaimana kalian tahu? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Kalian saling kenal. Lebih dari sekadar kenal. Lebih dari sekadar kenal. Ye Wenjie, jangan-jangan kamu mengantar makanan sampai ke perumahan puncak awan ini. Apa? Mengantar makanan? Dia tidak memberitahumu. Dia itu seorang pengantar makanan. Dia bilang dia mau membeli rumah. Sialan, ternyata cuma gembel. Datang ke sini cuma untuk lihat-lihat, ya. Kamu benar-benar merendahkan orang, ya? Cih. Biasanya, manajer kecil di perusahaan saja. Tidak saya anggap. Hari ini benar-benar sial. Xiao Li, jaga sikapmu. Ingat, ini properti mewah. Tuan pengantar makanan yang terhormat, pintu keluarnya. Ada di sana, silakan enyah sendiri. Saya tidak bisa melayani Anda. Dengan gaji bulanan beberapa ribu, berani-beraninya kamu datang melihat villa di puncak awan ini. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sepertinya juara suara emas Daxia itu benar-benar tidak pantas. Apa jangan-jangan karena saat kamu mengantar makanan, kamu membujuk para juri, makanya Shishi bisa jadi juara. Juara itu aku dapatkan dengan kemampuanku sendiri. Aku sama sekali tidak butuh bantuan siapapun. Dan memberimu kesempatan. Tapi kamu malah jadi murahan. Tuan ini. Tunggu sampai Anda punya cukup uang dan status. Baru datang lagi untuk melihat rumah. Sekarang, silakan Anda pergi. Jangan mengganggu pekerjaan kami. Kamu pikir aku tidak pantas melihat-lihat di sini? Jangan tidak tahu malu. Ya, sudah diberi jalan keluar, kamu malah makin menjadi-jadi. Tidak kusangka anak buah Xie Liuyun seperti ini. Kamu berani-beraninya menyebut nama tuan besar kami. Dia itu dulu cuma pengekor yang mengekor di belakangku. Baik, baik. Aku panggil orang dari keluarga Xie sekarang juga untuk membereskanmu. Aku tunggu. Ye Wenjie, kurasa kamu sudah tidak tertolong lagi. Pak Chen, kalau Anda butuh, saya bisa panggilkan ambulans untuk membawanya pergi. Dia sepertinya sedang bermain peran. Otaknya agak tidak beres. Nona Xia, bagaimana kalau begini? Kita bicarakan lagi lain hari. Aku tadi sudah menelepon sepupu tuan besar. Penanggung jawab proyek, Xie Feng Feng, sebentar lagi akan datang. Kalau begitu, kami pergi dulu. Aku sarankan kamu jaga kelakuanmu. Bisa-bisa kamu mati diculik orang. Bocah, aku sarankan. Kalau kamu tahu diri, selagi Pak Xie kami belum datang, cepat pergi dari sini sekarang juga. Apa ini wilayahnya Xie Liuyun? Bahkan kalau dia datang pun, dia harus memanggilku, Kak. HMPH, omong besar. Jangan sampai kamu menyesal. Siapa yang tidak takut mati berani membuat onar di propertiku? Pak Xie, itu dia orangnya. Dia mengganggu pekerjaan saya dengan Nona Xia, dan dia juga berani menyebut nama Anda. Siapa bocah ini sebenarnya? Sepertinya dia kenal Nona Xia, tapi dia cuma pengantar makanan bau. Hehe, pengantar makanan. Biar aku yang hadapi dia. Nona Luo. Kurasa orang itu sakit jiwa. Aku belum pernah takut pada siapapun di Jinghai. Bocah. Siapa namaku? Kamu masih. Yo, bocah. Kamu benar-benar tidak takut mati, ya? Pak Xie kami ini punya koneksi di dunia terang dan gelap. Nanti,
Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Bagaimana kamu tahu tuan besar keluarga Xie bernama Xie Liuyun? Justru aku yang mau bertanya padamu. Ada waktu. Aku, Tuan Xie, juga orang yang cukup terpandang di Jinghai. Xie Liuyun, Pak Xie, itu adalah kakak sepupuku. Hei, kalian. Patahkan kakinya untukku. Masih berani-beraninya dia berakting. Tunggu. Bagaimana kalau aku telepon dulu dan biar dia yang memberitahuku? Sekarang mau lapor polisi. Sudah terlambat. Halo, Kak Jie. Kamu akhirnya meneleponku. Kamu di mana? Aku akan menemuimu. Aku masih. Kak Jie, jangan bicarakan itu dulu. Hari ini aku datang ke propertimu di Jinghai untuk membeli. Apa? Sepupumu bilang mau mematahkan kakiku. Apa? Kak Jie. Suruh dia yang angkat teleponnya. Kakak sepupumu menyuruhmu mengangkat telepon. Pak Xie mana mau menerima telepon dari orang gila sepertimu? Kalau tidak mau dihajar, cari alasan yang lebih bagus. Telepon dari Tuan. Tuan besar. Kakak Xie Hong Hong. Sayapmu sudah kuat, ya, berani-beraninya kamu menyentuh kakakku. Maksud Anda, bukankah kamu mau mematahkan kakinya? Hah? Orang itu benar-benar saudaramu. Dia bukan pengantar makanan. Pengantar makanan. Ye Wenjie adalah satu-satunya pewaris keluarga Ye dari Xiangjing. 10 keluarga Xie digabungkan pun tidak ada sepersepuluhnya keluarga Ye. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, Cepat enyah dari hadapanku. Tuan Muda Ye, ini semua salah saya. Saya tertipu oleh kebohongan orang rendahan itu. Tuan Muda Ye, sebenarnya apa yang terjadi? Enyah, bukankah kamu bilang mau mematahkan salah satu kakiku? Tidak, Tuan Muda Ye. Saya ingin memberikan Villa Royal nomor 1 untuk Anda. Atas nama pribadi saya. Sini, patahkan kaki Chen Kai untukku. Jangan, jangan. Mau apa, Pak Xie? Ampuni saya. Nah, ini baru benar. Shishi. Setelah kejadian suara emas gajah kemarin, sebagai artis tidak boleh lagi dikendalikan oleh modal. Jadi, kamu mau apa? Baru-baru ini aku menjadi duta merek Isubao. Tingkat keuntungan tahunannya mencapai 20%. Selama kita punya milik sendiri, kita tidak perlu lagi melihat. Tuan Muda Kun ini, Isubao sebagus itu. Ya, coba saja, investasi kita ini bisa diandalkan. Bukan begitu, Shishi. Aku yang jadi duta mereknya? Masa kamu tidak percaya? Justru karena kamu yang jadi duta mereknya, makanya aku tidak percaya. Justru karena kamu di sini, makanya aku tidak senang. Kalian sudah bercerai, kenapa tidak cepat pergi dari sini? Kalau bukan karena kita pernah menikah selama 3 tahun, aku juga tidak akan mau. Kamu itu pecundang? Atas dasar apa kamu meragukan Tuan Muda Kun? Merek yang diendorse oleh artis bermasalah, berani-beraninya kamu ragukan. Ucapan juri waktu itu semuanya fitnah. Benar? Pasti ada saingan yang menyuap juri. Sengaja untuk menjatuhkanku. Aku khawatir tidak ada yang sanggup menyuap juri itu. Ye Wenjie, apa kamu tidak suka melihat orang lain senang? Xia Shishi, Isubao itu penipuan. Tingkat keuntungan tahunan yang wajar. Aku hanya sedang kekurangan dana saja akhir-akhir ini. Aku melakukannya untuk membantu Shishi. Lihatlah, inilah bedanya kualitas orang. Xia Shishi, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Kamu mengincar bunganya. Dia mengincar modalmu. Kamu memperingatkanku dengan status apa? Aku hanya takut kamu percaya. Aku percaya Tuan Muda Kun. Aku investasi 5 juta. Sekarang juga. Aku baru saja menjadi duta merek properti Yunjing. Aku investasi 30 juta. Tapi dananya belum masuk ke rekening. 2 hari lagi setelah masuk, aku akan langsung mendukungmu. Benar-benar penurut. Orang udik yang bahkan tidak mengerti cara berinvestasi. Apalagi iPhone, produk investasi super canggih ini. Aku bisa menghancurkannya dalam sekejap. Bisa mati aku karena tertawa. Isubao akan segera go public. Bahkan akan setara dengan keluarga Ye dari Xiangjing. Setara dengan keluarga Ye. Mulutmu besar sekali. Jangan membuat masalah. Hei segera cari bukti kejahatan Isubao.
Dalam waktu 10 menit, buat platform ini bangkrut. Hei, kamu mau membuatku mati tertawa? Ya, kamu tahu tidak? Jubao itu di-backing oleh 4 keluarga besar Jinghai. Loh, keempat keluarga besar itu akan hancur tahun ini. Kamu ini bicaranya makin ngawur saja. Cuma seorang tukang antar makanan. Berani-beraninya berharap bisa menjatuhkan seorang Jinhan. Jangan bercanda. Wah, Kamu benar-benar pintar mencari celah. Matamu lumayan juga. Ye Wenjie. Kamu mau main trik apa lagi? Ini uangku sendiri, aku bebas mau menggunakannya untuk beramal. Xia Shishi. Ingat ini baik-baik. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Jangan sampai kamu menyesal nantinya. Tuan Muda Kun, maaf. Uangnya tidak cukup. Tidak apa-apa. 2 hari lagi ingatkan aku untuk bayar utang, ya? Tuan Muda Kun, kapan bunganya bisa kita cairkan? Bisa dicairkan kapan saja. Pengumuman darurat, Aijubao kolaps karena masalah internal. Para pimpinan 4 keluarga besar telah ditangkap dan diinterogasi. Tuan Muda Kun terlibat dalam kasus ini. Ini. Ada apa ini? Bagaimana dengan uangmu? Apa uangnya masih bisa kembali? Aku ada urusan, aku pergi dulu. Hei. Tuan Muda Kun. Kenyataannya memang kejam. Halo, Tuan Muda Ye, di gedung kantor baru Grup Tianyu. ada yang mencarimu. Baik, aku segera ke sana. Pak Li, cepat turun. Kita harus cari jalan keluar. Bao Erhu, dulu katanya mau melunasi sebelum Imlek. Sekarang Imlek sudah lewat. Hari ini kamu harus berikan uangku. Kalau tidak, aku akan lompat dari sini. Mau berapa kali aku bilang? Sudah ku bilang tunggu. Tunggu lagi? Grup Tianyi belum melunasi pembayaranku. Aku harus bayar kamu pakai apa? Bao Erhu, jangan coba-coba membodohiku. Ini uang untuk menyelamatkan nyawa putriku. Hari ini kamu harus memberikannya. Kamu pikir aku, Bao Erhu, gampang ditakut-takuti? Kamu mau mati? Ya, ayo, kalau berani, lompat. Kalau kamu lompat, aku akan ambil pinjaman untuk melunasimu. Rumah dukamu akan kusiapkan gratis. Lompat, cepat lompat. Jangan paksa aku. Hari ini kamu harus berikan uangku. Aku bilang 100 kali pun, jawabannya tetap sama. Grup Tianyi belum melunasi pembayaranku. Aku sudah tidak mau hidup lagi. Kalau aku lompat dari sini, kalian semua jangan harap bisa hidup tenang. Aku sudah menyuruh orang untuk mengantarkan uangnya pada kalian. Uang kalian tidak akan kurang sepeser pun. Percayalah padaku. Selain itu, uang untuk pengobatan putrimu. Aku tidak percaya. Kamu pasti disuruh si brengsek Bao Erhu untuk menipuku. Hari ini aku harus melihat uangnya. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada turun. Hahaha. Sekelompok orang miskin. Kamu cari mati? Ya? Cepat lompat sana. Grup Tianyu sudah melunasi pembayaran kalian sebelum Imlek. Kamu tidak membayar para pekerjamu. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Bajingan dari mana ini? Berani bicara omong kosong lagi. Aku suruh kakakku menghabisimu. Ini dari grup Tianyu. Mau menakuti siapa dengan kertas rombeng ini? Sudah kubilang, uangnya tidak ada padaku. Aku harus bayar mereka pakai apa? Si Bao Erhu ini pasti mau bawa kabur uangnya. Hari ini kita harus paksa dia memberikan uang kita. Kalian mau memberontak? Ya. Berani sentuh aku sedikit saja. Kalian tidak akan dapat sepeser pun. Menurutku, yang memberontak itu kamu. Sialan. Pak Huang, Anda menelepon polisi. Mulai hari ini, semua kerjasamamu dengan grup Tianyu dibatalkan. Bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Aduh, Pak Huang, yang di luar itu semua hanya rumor. Itu semua tidak benar. Kamu mengambil uang pelunasan dari grup Tianyu untuk diinvestasikan di Aijubao dan judi. Akibatnya, kamu menghabiskan semua uang hasil jerih payah para pekerja. Oh, tidak. Aku sungguh tidak melakukannya. Buktinya sudah diserahkan. Kamu tinggal tunggu masuk penjara saja,
minimal 30 tahun. Pak Huang, Anda tidak bisa sekejam ini. Hah? Kamu mengambil uang untuk menyelamatkan nyawa putriku. Untuk berjudi. Aku hajar kamu sampai mati. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Kalau kamu melompat ke bawah, uangku ini tidak ada apa-apanya. Uang ini untuk bos. Anda orang yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Lain kali, jangan bertindak gegabah. Hiduplah. Hei. Aijubao ini benar-benar sangat merugikan orang. Coba kamu selidiki lagi. Apa di Jinhai ada platform lain yang sejenis? Tutup semuanya. Baik, Tuan Muda Ye. Malam ini, grup mengadakan pesta makan malam amal di Jinghai. Kamu mau ikut? Tidak, aku terlalu lelah. Ku dengar Shen Jiai juga akan datang, loh. Tuan Ye, kenapa Anda juga di sini? Saya hanya mengantar makanan, kebetulan lewat dan ingin lihat keramaian. Kalau begitu, bisakah kamu menemaniku masuk? Katanya di dalam harus berpasang-pasangan. Baiklah kalau begitu. Lagi pula aku juga sedang tidak ada kerjaan. Tapi, sepertinya ada yang kurang. Tunggu sebentar, ya, aku buatkan teh lemon untukmu. Halo. Kirimkan barang yang aku pesan sekarang juga. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Ini bukannya hati Haining. Ini pasti mahal sekali, ya? Tidak apa-apa, tidak mahal. Benarkah? Aku juga sangat suka. Aduh, ini kan aktris terbaik yang baru naik daun, Nona Jiai. Saya penggemar berat Anda, haha. Semua dukunganmu sudah kulihat. Pak Liu, terima kasih. Nona Shen, ini teman kencanmu malam ini. Pecundang ini pantas jadi pasanganmu. Satpam, usir dia keluar. Siapa yang berani menyentuh priaku? Hahaha. Shen Jiai, jangan bercanda. Orang rendahan miskin seperti dia. Menyuruhnya membersihkan sepatuku saja aku jijik. Sebaiknya kamu jauhi orang seperti ini. Orang seperti ini, demi uang, akan melakukan hal hina apapun. Kulihat akarnya, ternyata cuma ilalang. Liu Xiaobin, jangan kira karena punya sedikit uang kotor, kamu bisa bertindak kurang ajar. Haha, Nona Xia Shishi, saya penggemar berat Anda. Setiap film Anda selalu saya tonton. Hahaha. Pak Liu, tolong jaga sikap Anda. Haha. Pelayan, bawa kemari hadiah yang sudah kusiapkan. Hehehehe. Shishi, ini khusus kusiapkan untukmu. Haha, ku dengar hati samudra ini harganya tak ternilai. Pak Liu benar-benar royal. Tapi, kalungmu yang ini palsu. Yang ini palsu. Bagaimana kamu bisa masuk? Tuan Ye datang atas undanganku. Apa kamu keberatan? Tidak. Pak Liu, hadiah Anda ini sangat berharga. Shishi tidak bisa menerimanya. Kalau tidak diterima, berarti tidak menghargaiku. Kamu harus tahu, di filmmu berikutnya, akulah investornya. Hahaha, kalau begitu ini memang bukan urusanku. Sini, biar kupakaikan untukmu. Hehehe, nah, begini kan lebih baik. Wah, kebetulan sekali hari ini. Ada juga yang memberi hadiah palsu. Asli. Kamu sampah.
Atas dasar apa kamu bilang kalungku palsu? Benar, Pak Liu itu bos besar tambang emas. Mana mungkin beli kalung palsu? Menurutku anak ini hanya iri. Karena yang asli ada di sini. Ternyata ada 2 buah. Hati samudra. Bukankah di seluruh dunia hanya ada satu? Tentu saja, punya anak itu pasti palsu. Bocah, kalungmu itu yang palsu. Aku ini Raja Batubara yang terhormat. Hartaku ratusan juta. Mana mungkin aku membeli kalung palsu? Cuma ratusan juta saja berani kamu pamerkan. Ye Wenjie, kamu mau bikin onar apa lagi? Ini pemberian dari Pak Liu. Siapapun kamu. Jangan sok ikut campur. Aku hanya tidak suka melihat orang yang memaksakan diri untuk pamer. HMPH, omong kosong tanpa bukti. Aku kenal master penilai Lu Jinhong. Tinggal panggil dia ke sini untuk menilainya. HMPH, kita akan tahu mana yang asli dan palsu. Master penilai Lu Jinhong, yang sering memeriksa barang palsu di TV itu. Dia itu kan tokoh paling dihormati di dunia perhiasan. HMPH, emas asli tidak takut dibakar api. Halo, Master Lu. Di sini ada penipu yang pakai kalung untuk menipu orang. Cepat kemari sebentar. Tuan Ye, bukankah Anda bilang kalung yang Anda berikan ini murah? Tenang saja. Kita lihat saja nanti. Bocah, kalau aku jadi kamu, aku akan cepat-cepat kabur. Nanti kalau Master Lu sudah sampai dan membongkar kepalsuan kalungmu, bukan hanya kamu yang akan kehilangan muka, tapi aku juga akan menyuruh orang mematahkan kakimu. Benar kan? Kalau kalungmu yang palsu, aku akan menghabisimu juga. HMPH, 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 HMPH. Sombong sekali, tunggu sampai Master Lu datang. Kulihat berapa lama lagi kamu bisa tertawa. Ye Wenjie, Pak Liu itu sangat berkuasa. Kamu tidak bisa melawannya, hati-hatilah. Kamu mengkhawatirkanku. Master penilai Lu Jinhong. Telah tiba, bocah. Master Lu akan segera tiba. Begitu Master Lu tiba, kamu bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesal, Pak Liu. Jadi, kalung mana yang harus saya nilai? Hahaha, lama tidak bertemu. Master Lu, yang ingin Anda nilai adalah Heart of the Ocean yang kuberikan pada Nona Xia Shishi. Dan kalung yang diberikan bocah ini pada Nona Shen Jiai. Baik, saya akan segera menilainya. Sudah ada kesimpulannya. Menurutmu, punya siapa yang palsu? Itu sudah jelas. Tentu saja punya orang tak dikenal itu. HMPH. Master Lu, Anda tidak perlu memikirkan perasaan saya. Katakan saja, kalung yang dipakai Nona Shen Jiai ini adalah palsu. Tidak mungkin, kamu bohong. Master Lu adalah maestro di dunia perhiasan. Siapa di sini yang tidak kenal beliau? Maksudmu Master Lu berbohong? Jelas-jelas kalungmu yang palsu, dasar penipu. Wenjie, asalkan ini darimu, walaupun palsu aku tetap suka. Tidak sesederhana itu. Pengawal, patahkan kakinya. Aku punya cara lain untuk membuktikan kalungku asli. Hahaha, jangan-jangan kamu mau bilang. Kamu bisa mengundang desainernya, Huang Fei'er, untuk datang ke sini. Hahaha, tentu saja. Bocah ini pikir dia siapa? Sang diva, Huang Fei'er, bisa dipanggil begitu saja. Sepertinya bocah ini benar-benar bodoh. Fei'er, malam ini, datang untuk menyelesaikan. Tidak sesederhana itu. API, tetap di sini. Kalian jangan sentuh dia. Ayahku adalah... Tentu saja aku tahu ini milik siapa. Ya, itu benar-benar sang diva, Huang Fei'er. Dia kan sudah pensiun, tapi demi kamu. Dan juga desainer eksekutifnya, Ruzen Xiujia, dia yang paling tahu. Haha. Halo, Fei'er.
Aku adalah Raja Batubara. Singkirkan tangan kotormu. Biar aku beritahu kalian semua. Heart of the Ocean yang dipakai Xia Shishi itu palsu. Bukan begitu. Meskipun Anda seorang diva, Anda bahkan tidak melihatnya dan langsung bilang itu palsu. Atas dasar apa? Tidak perlu dilihat, karena ini adalah hadiahku untuk Yezi. Dan aku tidak pernah memberikannya pada orang lain. Sebenarnya apa status dia? Sang diva ternyata memberinya hadiah. Bocah ini benar-benar bukan orang sembarangan. Pengawal, seret dia keluar. Baik, tunggu, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Sedangkan untukmu, pandanganmu benar-benar payah. Mulai sekarang, tidak ada tempat untukmu di dunia perhiasan. Pergi sana. Hei, apa maksudmu? Hadiah dari wanita lain untukmu, kamu berikan padaku. Itu karena terburu-buru. Lain kali, aku pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik. Ye Wenjie, sebenarnya ada berapa banyak rahasiamu? Tuan Muda Ye, kakek meminta saya untuk memberitahu Anda, acara perjodohan akan segera dimulai. Apa? Secepat ini, aku masih ingin menikmati beberapa hari sebagai lajang. Hanya setelah menikah, Anda bisa mengambil alih bisnis keluarga sepenuhnya. Aku mengerti. Bilang saja pada kakek, aku akan hadir. Ini berita yang sangat bagus. Berita acara perjodohan keluarga Ye dari Shangjing menyebar kemana-mana. Semua wanita yang sedikit cantik pasti sudah mendaftar. Maksudmu keluarga Ye, keluarga terkaya nomor 1 di Shangjing. Tentu saja, dengan penampilan dan tubuh sepertimu. Kamu pasti bisa mengalahkan semua wanita biasa itu. Kalau kamu bisa mendapatkan perhatian tuan muda keluarga Ye, maka karirmu di dunia hiburan akan melesat. Minta apapun pasti dapat. Bahkan menjadi terkenal di seluruh dunia bukan lagi hal yang mustahil. Begitu masuk keluarga kaya, masalahnya sedalam lautan. Aku tidak begitu tertarik. Ayolah, ikut saja. Anggap saja untuk menambah popularitas. Bagaimana? Bibi, apa kamu benar-benar menyukai Ye Wenjie? Dia adalah orang yang aku yakini sejak pandangan pertama. Ibu sudah mendaftarkanmu di acara keluarga Ye. Kenapa ibu tega melakukan ini padaku? Kamu juga harus mengerti posisi ibu. Aku juga cari makan dari keluarga Ye. Kalau begitu, aku akan menemui Tuan Muda Ye sendiri untuk menjelaskannya. Saat itu tiba, kamu akan mengerti niat baik ibu. Keluarga Ye dari Shangjing mengadakan perjodohan. Jika salah satu dari kalian berdua berhasil, kalian bisa menjadi nomor 1 di dunia hiburan. Kalian harus berusaha dengan baik, ya. Hahaha, kalau tidak, rasakan sendiri akibatnya. Iya. Apa katamu? Keluarga Ye dari Shangjing mengadakan perjodohan. Cepat, beritahu ke-9 putriku untuk segera pergi ke Jiangzhou. Baik, oh ya, bawa 100 ladang minyak sebagai mahar. Aku baru saja dapat kabar. Keluarga Ye dari Shangjing sedang mengadakan perjodohan. Aku sudah siapkan jet pribadi. Segera berangkat ke Shangjing. Lakukan apapun untuk menjadi wanita Tuan Muda Ye. Baik, Yang Mulia Raja. Hei, kita, keluarga nomor 1 di Shangjing, bahkan hanya bisa duduk di aula utama. Kak Wei, lihat ke sana. Itu semua putri dari keluarga bangsawan dan terkenal. Bahkan di sana ada beberapa putri kerajaan. Ah, itu bukan apa-apa. Dengan kecantikanmu, nanti kamu pasti akan dipilih oleh Tuan Muda Ye. Setelah kamu menikah dengan keluarga super kaya nanti, acara seperti ini akan sering kamu datangi. Saat itu, aku juga bisa ikut untuk cuci mata. Kenapa dia datang ke sini? Pinjaman, cepat bayar utangmu. Aku hanya jadi brand ambasador Izubao. Lagi pula bukan aku yang memaksamu meminjam. Apa urusannya denganku? Hari ini adalah acara keluarga Ye. Kamu datang membawa anak-anak magang ini. Apa maksudmu? Benar, meskipun perusahaan tidak punya prestasi.
Tapi siapa tahu Tuan Muda Ye tertarik. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hei, kau sampah. Sayang sekali kamu tidak mati dipukuli keluarga Shi waktu itu. Sebenarnya apa maumu? Terus-menerus mengikuti Shishi. Siapa yang mengikuti siapa? Itu belum jelas. Aku mengikutimu. Kenapa kamu jadi kasar begini? Di acara sepenting ini. Bagaimana bisa aku? Bahkan untuk membawakan sepatu Tuan Muda Ye, dia tidak akan mau menerimamu. Orang lain tidak mau dia, tapi aku mau. Orang lain tidak mau dia. Kak Jia, kamu kemana saja? Kenapa aku tidak bisa menemukanmu? Ye Wenjie, kamu benar-benar tidak tahu malu, hidup dari wanita tapi tetap angkuh. Kamu itu siapa? Berani-beraninya menghinaku. Sejak kapan Ye Wenjie jadi lelakimu? Hah? Sejak kapan aku jadi lelakimu? Seumur hidupku, aku sudah memilihmu. Kalau aku bilang iya, berarti iya. Lalu, untuk apa kamu datang ke sini? Tadinya aku juga tidak mau datang. Ayahku yang memaksaku. Aku datang untuk mengurus dana kesenian. Benar, kan? Kamu pikir selera Tuan Muda Ye serendah pengantar makanan ini? Kalian jangan bermimpi. Di depan Shishi. Kalian semua bukan apa-apa. Persetan dengannya. Aku datang hanya untuk memberitahunya bahwa aku sudah punya orang yang kucintai. Kalau aku bilang aku adalah Tuan Muda Ye. Apa penyakit gilamu kambuh lagi? Bukan? Tapi kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Sama-sama gila. Benar-benar membuka mataku. Ternyata benar ada orang yang memungut sampah dan menganggapnya harta karun. Kamu tidak punya otak, ya? Benar-benar makhluk tak berotak. Kamu, Shen Jiai. Cukup, ini adalah acara perjodohan keluarga Ye. Jangan kurang ajar di sini. Cepat sekali kamu menganggap dirimu bagian dari keluarga Ye. Gila. Ayo pergi. Tunggu sampai Shishi terpilih. Aku pasti akan menggunakan kekuasaan keluarga Ye untuk menyingkirkanmu dari dunia hiburan. Cukup sudah. Kalian, dengarkan aku. Nanti kalian bertiga harus tampil dengan baik. Kalau tidak, rasakan akibatnya. Jalan. Kamu tunggu aku di sini baik-baik, ya. Nanti setelah aku bicara dengan Tuan Muda Ye, aku akan langsung menemuimu. Dasar gadis bodoh. Tuan Muda Ye, ayo kita masuk. Baik. Tuan muda dari keluarga Ye Xiangjing telah tiba. Selamat datang di acara perjodohan keluarga Ye. Perjodohan kali ini tidak memiliki aturan. Semuanya bebas menunjukkan kemampuan masing-masing. Nanti, Tuan Muda Ye akan mengumumkan hasilnya secara langsung. Apa keluarga Ye ingin melihat gadis mana yang paling tulus? Analisis Anda benar. Keluarga kaya seperti ini mementingkan status yang setara. Tanpa bakat, mana mungkin bisa terpilih? Bersedia memberikan ratusan hektar tanah sebagai mahar. Keluarga kerajaan Maplelif bersedia memberikan 1000 hektar tanah subur sebagai mahar. Keluarga Ye sama sekali tidak kekurangan uang. Bersedia menikahkan ke-9 adik perempuan saya kepada Tuan Muda Ye. Aku, Cai Guan, bersedia memberikan 2 gadis yang hebat di ranjang. Untuk menjadi selir Anda. Tidak tahu malu, mesum. Tuan Muda Ye tidak akan tertarik pada wanita seperti kalian. Tidak apa-apa. Bisa diam tidak? Kalian pikir Tuan Muda Ye datang ke rumah bordil? Tuan Muda Ye, aku memang seperti ini. Jangan persulit kami. Tuan Muda Ye, aku secara resmi memberitahumu. Aku tidak akan menikah denganmu. Jangan mempersulit ayahku lagi. Dasar jalang. Kenapa si Marga Ye itu tidak bereaksi? Tuan Muda Ye, apa Anda dengar? Boleh saya bertanya, Nona Shen, di manakah momen paling membahagiakan dalam hidup Anda? Di upacara penghargaan Golden Bull Awards. Kenapa? Karena ada seseorang yang menyelamatkanku, dan aku jatuh cinta padanya.
Selamat, Shen Jiai masuk ke dalam daftar kandidat akhir. Cara yang unik untuk melamar. Kenapa aku tidak terpikirkan? Ya, sayang sekali. Ternyata selera anak orang kaya memang aneh. Shishi, kamu harus cari cara. Tenang, aku punya cara. Tuan Muda Ye, aku bersedia mempersembahkan lagu Feng Qiu Huang untukmu. Tuan Muda Ye, aku bersedia mempersembahkan lagu Feng Qiu Huang untukmu. Main musik. Kamu pikir ini lomba bakat anak-anak? Tuan Muda Ye, lagu Feng Qiu Huang ini kutulis khusus untukmu. Kalau nanti yang dia temui adalah aku, kira-kira dia akan menyesal telah menceraikanku tidak? Ya. Selamat, Xia Shishi masuk ke dalam daftar kandidat akhir. Terima kasih, Kak Fair. Aku sudah terpesona. Shishiku memang hebat. Aku benar-benar tidak tahu apa selera Tuan Muda Ye ini. Ada begitu banyak wanita cantik di sini. Mataku sampai bingung melihatnya. Tak kusangka Tuan Muda Ye akan menyukai kedua wanita ini. Sepertinya hanya dengan cara yang tak terduga, baru bisa mendapatkan kesempatan dari Tuan Muda Ye. Kalian berdua, maju. Tuan Muda Ye, biar saya pijat bahu Anda. Biar saya pijat kaki Anda di rumah sampai rileks. Tuan Muda Ye, saya akan menyanyikan lagu 18 sentuhan untuk Anda. Enyah kalian semua. Sepertinya Tuan Muda Ye tidak suka yang seperti ini. Aku akan suruh mereka pergi sekarang. Cai Kun, kamu hanya tahu cara-cara kotor seperti ini. Tuan Muda Ye, saya masih ada urusan. Saya permisi dulu, ya. Mau pergi? Tidak semudah itu. Baik, Tuan Muda Ye. Apa maksud Anda ini? Keterlaluan. Kamu tidak hanya mencuri, tapi juga secara ilegal memperdagangkan wanita. Kamu bahkan memakai undangan keluarga Ye. Kamu pikir kamu itu mata-mata keluarga Ye? Tidak seperti yang kamu pikirkan. Kamu gila. Bawa dia ke divisi penegakan aturan untuk diadili. Lepaskan aku tidak bersalah, lepaskan aku. Kursi pimpinan keluarga Ye. Jika kamu duduk di posisi itu sama dengan menguasai 70% dana di negara Daxia. Anak muda. Kamu hanya memilih dua yang biasa-biasa saja. Menikahi istri itu karena kebaikannya, bukan kecantikannya. Kalau begitu, biar ayah bantu menyeleksinya. Semuanya, seleksi awal perekrutan hari ini telah selesai. Para kandidat yang masuk daftar final, silakan tetap di sini. Yang lainnya. VR juga ikut dalam seleksi saja ya? Ayah, VR sepertinya kurang pantas. Selama ini aku menempatkan VR di sisimu. Adalah untuk membimbingnya. Dilihat dari sekarang, dialah yang paling cocok. Menjadi calon istri Tuan Muda, saya bersedia. Aku juga merasa Kak Fair yang paling cocok. Kalau begitu, sekarang aku boleh pergi, kan? Pergi. Siapa bilang keluarga Ye kami memilih pewaris hanya untuk menikahi satu orang? Aku tidak mau menikah, disuruh menikah dengannya. Aku lebih baik mati. Shen Tianlong benar-benar punya putri yang berpendirian keras. Punya kepribadian. Hahaha. Apa? Jadi dia benar-benar. Pantas saja dia bisa memenangkan penghargaan sapi emas. Ternyata dia putri dari Presdir Shen. Nona Xia, kudengar Anda pernah menjalin hubungan selama 3 tahun. Dia itu orang yang malas dan tidak punya ambisi. Sedangkan aku, sejak menjadi trainee, selangkah demi selangkah hingga sekarang. Sebentar lagi aku bisa menjadi bintang papan atas. Sementara dia masih jalan di tempat, mengantar makanan, melakukan hal-hal membosankan setiap hari. Jadi, kami berpisah. Tapi aku berharap bisa menemukan pria yang hebat dan bertanggung jawab seperti Tuan Muda Ye. Aku berharap bisa menemukan pria yang hebat dan bertanggung jawab seperti Tuan Muda Ye. Lalu, apakah dia baik padamu? Dia. Dalam kehidupan sehari-hari dia cukup baik padaku. Dia perhatian dan sangat menjagaku. Tapi semua itu bukan yang aku inginkan. Suami istri seharusnya saya sekata. Tapi aku sudah terbang tinggi. Sedangkan dia masih di tempat yang sama. Putraku. Buka pintunya. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Ayahku memang suka bercanda. Sudah kubilang,
kan? Seorang pengantar makanan. Bagaimana mungkin bisa menjadi pewaris keluarga Ye dari ibu kota? Perbuatannya pasti bukan sekadar iseng sesaat. Kalian dengar tidak? Ku bilang aku tidak mau menikah. Aku tidak peduli kamu itu, keluarga Ye atau keluarga apalah dari ibu kota. Aku, Shen Jiai, sudah memilih Ye Wenjie. Kalau begitu, kamu mau tidak mau harus menikah. Aku ingin lihat siapa kamu sebenarnya. Kamu, Ye Wenjie. Benar? Akulah satu-satunya pewaris keluarga Ye. Jadi selama ini kamu membohongiku. Kalau saja kamu bilang dari awal kamu tuan muda keluarga Ye, aku tidak akan repot-repot seperti ini. Gawat, gawat. Aku sudah berkali-kali menyinggungnya. Aku tidak akan bisa bertahan di industri ini lagi. Ye Wenjie ternyata benar-benar pewaris grup Ye. Ye Wenjie, cepat berlutut dan minta maaf pada kepala divisi. Aku sudah muak dengan hidup yang sekarang. Menceraikanmu adalah hal paling benar yang pernah kulakukan seumur hidupku. Pewaris grup Y. Menyembunyikan identitasnya untuk mencuci baju dan memasak untukku. Tapi aku malah tidak menghargainya. Ternyata, naga sejati ada di sisiku. Aku takut dia direbut orang lain. HMPH, kesempatan. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Sejak kita berteman hingga kamu menjadi trainee. Tapi kamu tidak menghargainya. Kamu hanya memikirkan keuntungan sesaat. Jiai, VR, aku pergi.